Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan iman kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Islam kita belajar bagaimana cara hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi semakin canggih, informasi itu cepat menyebar. Namun ada satu hal yang justru serasa semakin langka, yaitu akhlak mulia. Seringkali kita merasa bahwa agama kita sudah cukup, kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah membaca Al-Quran. Namun mari kita renungkan sebuah perkataan ulama. Bukan banyaknya ibadah yang menjadi ukuran, tetapi sebesar ibadah itu mampu mengubah akhlak dan hati seseorang. Ada kisah seorang ahli ibadah. Ia dikenal rajin qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, namun lisannya kasar, mudah memaki, suka mencela tetangga. Sampai akhirnya ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perempuan itu. Beliau bersabda, dia di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa? Karena ibadahnya tidak berbuah akhlak. Ibadah hanya sekedar rutinitas tanpa makna dan tanpa perubahan. Saudara-saudaraku, beragama yang baik bukan hanya soal melaksanakan kewajiban, tapi juga memiliki hati yang tunduk dan lembut, penuh rasa takut kepada murka Allah Subhanahu wa taala, dan penuh harap akan rahmatnya dan penuh cinta kepadanya. Orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala justru akan menjadi orang yang paling lembut kepada manusia, karena ia sadar betapa banyak dosa yang Allah tutupi darinya. Ia tidak merasa lebih baik dari orang lain, karena ia tahu hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebelum Islam dikenal sebagai sosok yang keras, tegas, dan ditakuti. Tapi setelah Islam masuk ke dalam hatinya, ia menjadi pemimpin yang penuh kasih. Ia menangis di malam hari karena takut jika ada rakyatnya yang kelaparan. Pernah suatu malam beliau memanggul sendiri karung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu miskin yang mengandung lapar anaknya. Inilah bukti bahwa agama yang benar akan melahirkan pemimpin yang lembut, penuh cinta, dan juga adil. Khususnya pada para remaja muslim yang saya cintai, banyak anak muda yang sekarang terlihat religius, aktif di masjid, rajin sholat, bahkan ikut kajian. Tapi sayangnya saat di dunia maya, lisannya tajam, menghina, mengejek, merendahkan saudaranya sendiri. Beragama bukan hanya kita memegang sajadah, tapi juga kita memegang ponsel. Bukan hanya saat di mihrab masjid, tapi juga saat kita mengetik di kolom komentar. Mari kita jaga lisan dan jari kita, karena kata-kata yang kita ucapkan akan ditulis oleh malaikat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fil silmi kafah." Surah surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan." Berislam secara kafah berarti menerima bukan hanya sebagiannya, bukan hanya akidahnya, bukan hanya ibadahnya, tapi juga akhlaknya, muamalahnya, dan seluruh aspek hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan." Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhlak adalah buah dari ibadah. Jika ibadah kita benar, maka hati kita akan lembut, lisannya santun, wajahnya ramah, dan tinggalnya adab. Maka jemaah sekalian, beragama yang benar adalah juga 3 pilar utama. Yang pertama adalah tauhid yang lurus di dalam hati, menjadikan Allah satu-satunya tujuan dan sandaran hidup. Yang kedua, ibadah yang benar sesuai sunnah, tidak menyimpang dan tidak asal-asalan. Yang ketiga adalah akhlak yang mulia kepada sesama manusia, baik pada keluarga, tetangga, bahkan kepada orang yang berbeda pendapat. Mari kita perbaiki diri kita bersama-sama. Jangan hanya rajin sholat, tapi lidahnya menyakitkan. Jangan hanya hafal Al-Quran, tapi suka merendahkan orang lain. Jangan hanya aktif di masjid, tapi lalai dalam amanah dan tanggung jawab sosial. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang saya sampaikan. Semoga kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang menyatukan tauhid, ibadah, dan juga akhlak. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma firlana dzunubana warhamna warzuqna wattabil qulubana ala dinik wahdim lana bil khair. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.